Selamat malam pemirsa, sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Posisi hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Panglima dinaungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Sepanjang tahun 2019 pemirsa, bagaimana proses penegakan hukum, kemudian ada peristiwa besar, tahun politik, kita semua menghadapinya. Lantas pertanyaannya, apakah proses penegakan hukum di tahun 2019 ini sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya? Tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Ini akan dijawab oleh narasumber kami di dua sisi malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Dari sisi kanan saya ada Bung Rocky Gerung, akademisi. Selamat malam Bung Rocky. Malam. Dan juga Direktur Habib Rizik Syihab Center. Assalamualaikum Pak Abdul Hoyer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kiri saya ada dua politisi, kawakan. Politisi Nasdem, Bang Akbar Faisal. Selamat malam Bang Akbar Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Junimart Girsang, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Merdeka. Merdeka Bang. Saya mau ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, pertengahan tahun 2019 Anda sempat mengisi di Jember, kalau tidak salah. Waktu itu Anda mendapatkan hambatan ketika mengisi di sebuah universitas. Apakah menurut Anda itu sebagai bentuk proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia atau apa Bang? Saya bercerita juga pengalamannya seperti apa Bang Rocky? Nggak bisa jawab, mesti tanya saya peristiwanya. Yang Bang Rocky kalau tidak salah sama Bang Said Didu di dalam ambulan waktu itu. Iya, itu jadi problem. Seolah-olah saya memanfaatkan ambulans. Saya justru memakai ambulans supaya tiba di universitas. Karena saya diundang di situ. Dan itu ambulans yang kosong tuh. Jadi di situ ada semacam dilema. Mau terus karena dihadang, maka saya mesti cari akal gitu kan. Jadi itu akal doang, bukan memanfaatkan ambulans. Dan karena itu saya mau mengakali lokasi itu supaya saya bisa akses, supaya hak demokrasi saya tidak terhambat, supaya hak demokrasi mahasiswa di situ untuk mendengarkan kuliah saya juga tidak dihambat oleh sekelompok orang yang menghadang saya, ada 200 orang menghadang saya dengan Said Didu. Jadi itu soalnya tuh. Saya nggak perlu jelaskan itu demokrasi enggak demokrasi. Berarti Anda sadar bahwa waktu itu posisinya Anda terhambat, hak demokrasi Anda terhambat. Ya iyalah, ya jelas lah orang nggak bisa akses. Kan saya mau akses titik pikiran kampus. Kampus itu kan merawat demokrasi. Masa saya nggak bisa masuk kampus? Hanya karena alasan tahun politik. Justru dalam tahun politik, kita mesti bongkar seluruh persembunyian manipulasi politik dalam pemilu. Kan saya nggak punya partai waktu itu. Kan saya datang sebagai akademisi. Namun Bang Rocky, apakah ada pihak yang menganggap Anda terlalu kritis, terlalu tajam ke pemerintah tanpa dasar, tanpa data mungkin? Ya nggak tahu, saya nggak peduli pihak mana itu. Nggak penting buat saya pihak. Yang penting hak saya untuk bicara tidak dihalangi oleh kekuatan manapun. Apalagi bicara di kampus. Forum ilmiah diundang resmi oleh universitas. Baik. Dan sampai sekarang masih berlaku. Beberapa bulan lalu juga saya masih dihambat ke Aceh, ke Padang, ke Palembang. Ketika pemilu udah selesai, hambatan itu masih ada. Jadi itu tanda tanya besar. Apa yang terjadi sebetulnya? Baik, Bang Akbar Faisal. Bung Rocky Gerung merasa bahwa hak demokrasinya terhambat. Bukan saya bahkan merasa. Sampai sekarang gitu ya, Bang Rocky ya. Sampai pasca Pilpres juga Anda merasakan itu sendiri, Bang Akbar Faisal. Saya berada bersama dengan Pak Rocky kalau urusan seperti itu. Bagi saya pribadi soal berbicara pada saat kita mengagungkan yang namanya kita negara demokrasi kedua terbesar bahkan gitu ya, tapi masih ada yang seperti itu, saya mengatakan bahwa saya tidak membenarkannya. Dan saya ikut memprotes apabila Pak Rocky ya, orang yang sangat kritis, bahkan kadang-kadang melelahkan kritisnya itu. Tapi menurut saya tidak boleh dilarang seperti itu. Persoalannya adalah apakah kemudian benar itu pelarangan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Saya tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Tetapi kalau ternyata itu adalah poin yang dipersoalkan, saya katakan saya tidak pernah setuju. Bukan hanya kepada Rocky, kepada siapapun. Yang persoalannya adalah kita, apakah kita cukup mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Untuk sementara saya mengatakan Pak Rocky seorang teman debat yang luar biasa ya, kritis, kadang-kadang menjengkelkan, tapi menurut saya itulah yang membuat kita bisa menjadi lebih matang. Itu kalau Anda bertanya saya kepada personally Akbar Faisal. Karena menurut saya orang-orang seperti kita lah yang harus memberikan penguatan kalau Anda bicara tentang demokrasi. Tapi secara perspektif bangsa, Anda tidak akan bisa tangguh kuat apabila ada orang yang bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan Anda. Rendra mengatakan sesekali keluarlah dari rumahmu
untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat dari dalam rumahmu. Rocky adalah orang yang bisa melihatkan barangkali bahwa apakah itu murni karena dia melihat lubang itu atau dia ingin membuat-buatnya, biarkan publik yang menilainya. Sebab kita juga tidak akan mau lagi dianggap orang bodoh untuk mengatakan orang ini cerdas beneran apa tidak. Saya jujur mengatakan bahwa pada beberapa bagian saya menikmati perdebatan dengan Rocky. Kecuali pada beberapa bagian yang menurut saya terlalu jauh ya. Tapi itulah demokrasi. Kalau Anda bertanya saya soal itu. Baik, Bang Junimat, catatan Anda, catatan proses penegakan hukum sepanjang tahun 2019 ini. Ya, yang pertama tentu saya harus sampaikan bahwa demokrasi itu adalah milik rakyat ya, milik rakyat, dan tentu karena itu milik rakyat, semua hak mengulangkan pendapat, ya hak berekspresi diatur oleh undang-undang. Ini dulu, poinnya ini dulu ya. Nah, ketika hak demokrasi tersebut disalahgunakan dalam arti penyesatan atau provokasi, maka ini harus dilarang. Perintah undang-undang begitu. Ya, itu perintah undang-undang. Yang kedua, kalau disebutkan tadi mengenai Bung Rocky, saya hanya bisa menangkap sepintas, saya tidak ikuti masalahnya, ambulans atau apapun itu. Yang saya tangkap ada alasan dari aparat penegak hukum. Mungkin pada waktu itu yang Bung Rocky tidak paham, tidak tahu atau tidak sadar bahwa setiap statement dia itu ya bisa melukai rasa anak bangsa misalnya, ya kan? Maka oleh karena itu tentu yang kita harapkan ke depan ya, saya dengar beberapa kali Bung Rocky ini suka bukan dihambat, suka sering dipertanyakan untuk misi kehadirannya dalam narasumber. Itu yang membuat Anda pernah melaporkan Rocky Gerung? Bukan. Maksud saya sebaiknya Bung Rocky itu melihat ke depan secara cerdas dan santun. Ya, yang pertama, yang kedua, ini kan diskusi di sini. Oke. Yang kedua, tidak memprovok dan tidak semakin senang apabila masalahnya semakin ramai. Tidak boleh begitu. Selesaikanlah masalah secara cerdas dan santun dan cerdaskanlah anak bangsa ini dengan keilmuan kita yang ada. Oke. Saya kira Bang Rocky. Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya. Karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dalam presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bukan Pak. soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya terangkan? Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa
kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang itu. Loh, itu bukan demokrasi, itu bukan Pancasila, itu memang kewajiban presiden. Nah, itu perintah undang-undang. Saya Jadi, tambahkan. ini dulu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Karena itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty. Yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin. Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Banyak lagi. Saya kasih contoh waktu itu soal lingkungan. Presiden mengatakan, saya putuskan untuk memindahkan ibu kota. Soal lingkungan diriset belakangan. Itu kan dungu kan? Kan mesti diriset dulu baru putusan politik kan? Sekarang diputuskan lebih awal, baru disuruh riset. Bagaimana kalau riset Maksudnya yang begini, membatalkan, saya kira coba? begini ya. Saya kira Bung Rocky ini perlu masuk ke dunia politik. Ya, dunia Buat politik. apa saya masuk ke Begini, politik? sebentar. Biar Pak Rocky ini Mengamati dari jauh sebentar. itu lebih tajam daripada Kalau ada di dalam. hanya pengamat, Kalau Pak. Anda adalah di dalam Sebentar, Pak. potret, Kalau Anda- hanya Bang pengamat, Rocky, kita Pak, kasih kesempatan Bang kita Juniman terlebih sama dahulu. dengan menonton bola sebagai penonton, Pak. Oke, Kita ribut sendiri, yang main yang sibuk, Pak. oke. Itu pengamat, Pak. Maksud Bang Ya, saya Juniman pahami. kalau di dalam bisa ikut memperbaiki, membenahi yang ada di dong, dalam. Masuk dong, ayo dong. Masuk ke dalam. Itu kalimat yang betul, memperbaiki. Berarti ada Kalau kesalahan memang di itu dalam. ada. Tidak saya bilang itu. Buat apa saya masuk? Kalau memang You bilang tadi sebentar, memperbaiki. kalau Pak Rocky mengatakan ada yang kurang tidak baikan, masuk silahkan. Pak Oke. Di mana Abdul kekurangan? Ya. Perbaiki itu. Pak Abdul Hoyer. Begitu, Jadi Pak. dia akui ada Jadi jangan berhayal kita ini, Pak. Ada Semua kerusakan di fiksi nanti, dalam. Pak. Karena itu poin pertama. Tidak bisa, akui Pak. dulu ada kerusakan di dalam. Nggak baru bisa. undang orang perbaiki. Kan Kita itu nggak bisa saja. berfiksi-fiksi, Pak. Bagaimana? Kita bicara realita. Pada Ya. intinya, Bapak apa tahu yang nggak BPJS, disampaikan Bung Rocky Gerung di LC itu tidak ada delik. Itu bukan akte serius. Pancasila itu tidak dapat orang mengatakan seseorang itu tidak Pancasilais, itu kena delik. Lah, ini Itu bukan masalah bukan delik, delik. Pak. Ini Baik, bukan baik. delik, Pak. Lah, kita ini negara nggak bicara hukum. delik lagi, Pak. Itu let be gone by be Lah, gone. Bapak kan melaporkan, ingin Tidak, Pak. melaporkan. Kita Itu tidak bicara tentu itu, tidak Pak. akan diterima. Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak bicara pelaporan. Saya Tidak mencoba ada itu. menengahi. Ya, saya mengatakan Baik. bahwa Saya itu juga kan mencoba bisa. menengahi Bapak. Kita harus Anak jeda dulu. bangsa ini Kita jangan kasih dibuat- banyak segmen dibuat nanti itu, buat Bapak dibuat Faisal, Bang pesan. Juniman, biar Bukan ada. delik itu. Kan begitu, Pak. Bang Abdul Hoyer, meskipun saling bertentangan perbedaan sikap, tapi kalau bisa ada penyelesaiannya. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi. Langsung kita beri kesempatan kepada Pak Abdul Hoyer. Bagaimana catatan penegakan hukum di Indonesia dan Ya, juga demokrasi. saya mau teruskan yang tadi yang 2019 belum tuntas itu. Seseorang mengkritik seseorang, dikatakan orang itu tidak mengerti, tidak paham Pancasila, itu bukan delik. Kita ini negara hukum, mengacu hukum positif. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Pancasila itu ideologi, falsafah, filosofi Grundslag. Kalau saya dikatakan oleh Bung Rocky, Abdul Hoyer tidak Pancasila, tidak ada delik bagi dia. Saya bukan orang yang dizolimi atau orang yang dikatakan kena pencemaran, tidak delik. Itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana sistem penegakan hukum saat ini belum berjalan dengan baik, bahkan di level yang terendah. Mengapa penegakan hukum itu mengacu ke aksiologi? Aksiologi hukum kita itu kepastian hukum yang adil, kesamaan kedudukan di muka hukum. Itu tertulis secara jelas. Pasal 28 D ayat 1. Nah, sekarang itu tidak ada, belum berjalan. Begitupun demokrasi, hak asasi manusia, persekusi, kriminalisasi. Itu demikian beragam. Contoh kasusnya yang paling sistemik mencolok apa Pak Abdul Hoyer? meluas. Contoh kasus yang paling mencolok di tahun 2019 ini menurut Anda? Banyak pihak yang dianggap lawan politik atau yang terhubung dengan lawan politik atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu dikriminalisasi. Contoh yang paling besar itu Habib Rizik. Dia mengatakan sesuatu dengan sistemnya, itu forum internum, bagian dari hak asasi manusia, kebebasan berpendapat yang diakui oleh HAM, yang diakui oleh undang-undang pelarangan terhadap diskriminasi ras etnis, dan diakui, dijamin oleh konstitusi, oleh hukum internasional. Tetapi Habib Rizik apa yang didapatkan ketika dia berlawanan pendapat? Diasingkan dengan pencengkalan terselubung. Ini jelas kebijakan pemerintah melanggengkan kekuasaan itu dengan pendekatan hukum. Hukum itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas.
Memang hukum itu membutuhkan kekuasaan. Tanpa ada kekuasaan ada langan-langan. Tetapi apabila kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Baik. Tidak dapat diterima dalam konsep negara hukum yang Bang Akbar Faisal, demokratis. ada kezoliman di sana. Ya, gini, tadi kan ini belum selesai antara Pak Rocky dengan Pak Junimar. Saya tadi berjanji untuk menengahi, tidak sok tahu, tetapi kira-kira beginilah. Pada bagian tertentu saya itu tidak perlu merasa tersinggung apa yang dikatakan Rocky. Meskipun saya pernah dibilangi apalah banyak macam gitu ya. Karena menurut saya selain faktor-faktor yang bisa berdampak berisiko hukum dari kalimat itu, sebenarnya ada hal yang lebih substansial juga sebenarnya, adalah tentang etika dan kearifan. Saya tidak perlu menghakimi saudara Rocky untuk semua yang dikatakannya meskipun saya dongkol. Sebab pada bagian tertentu dia sudah mendapatkan risiko dari itu. Orang yang pertama mencintainya tiba-tiba kemudian mengatakan, oh Rocky berlebihan. Kita jangan beranggapan bahwa orang yang mendengarkan narasi apapun yang keluar dari mulut kita itu menerima apa adanya. Ada risiko-risiko dari situ. Ya, Harus mampu mempertanggungjawabkan. Iya, maka kemudian saya lebih tertarik untuk masuk pada tema hari ini yang mengatakan tentang catatan hukum dan demokrasi. Saya tertarik soal itu. Kalau Anda bertanya, bagaimana penanganan hukum dan demokrasi sepanjang 2019? Kita jangan lihat presidennya ya. Karena kan kita selalu membawa masalah itu pada siapa orang. Bahwa dia adalah presiden tertinggi Pak Jokowi, iya. Tetapi kan sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh ia. Tapi menyambung tadi pernyataan Pak Abdul Hoir, lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak perlu menanggapi Pak Hoir. Karena dari lembaganya saja kan kita sudah tahu apa yang menjadi apa. Lo jangan dikaitkan ke lembaga dong, Bang. Oke, tentu saja jangan dong. Saya hanya di sini sebagai akademisi. Paham. Seolah-olah HRS Center itu adalah tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini hanya sebagai lawan politik yang seperti ini kan. Tapi saya tidak perlu menanggapinya. Beliau memperjuangkan apa yang menjadi concernnya, itu hak dia. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan gini, hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita. Saya mencatat misalnya, saya orang partai politik, tapi saya tidak cukup tidak perlu terlalu berlebihan untuk memasang harga bahwa hari ini memang parpol kita bermasalah kok. Hasil penelitian saya, karena saya kebetulan ngambil kajian tentang oligarki, hasil penelitian saya, peran parpol hari ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Dalam hal pemilu legislatif tahun 2019 ini, itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan pada tingkat lokal, 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen, itu adalah langsung produk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ. Dalam hal pilkada terakhir, dua pilkada langsung kan itu, saya temukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki itu. Itu problem dari kita. Apa kemudian selanjutnya? Pemilu berbiaya tinggi. Yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh kita over yang namanya peraturan dan perundang-undangan. Anda mungkin dengar, kita rencana untuk melakukan omnibus law kan gitu ya. Dalam hal permen saja, peraturan menteri, ada 14.334. Ini semualah yang menghambat demokrasi kita. Bukan hanya soal ucapan Rocky. Rocky adalah bagian dari situ. Akbar Faisal adalah bagian dari situ. Hoir adalah bagian dari situ. Tapi saya ingin kita melihat sesuatu yang lebih besar. Baik, itu catatan demokrasi kita. Hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Bahwa Rocky kadang-kadang menjengkelkan, aku udah kadang-kadang jengkel, tapi ketika dia dilaporkan oleh ke polisi, kemudian ada yang bertanya sama saya, menurut Anda bagaimana? Saya bilang dia tidak perlu dibilang untuk hal seperti ini. Bang Junimar, untuk catatan hukum tadi perlu dijawab juga dari Pak Abdul Hoir. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak akan tanggapin mengenai itu karena itu menurut saya adalah konflik of interest. Tidak ada. Ini hak saya bicara sekarang. Bagian mana Bang? Yang konflik of interestnya bagian mana? Kalau sudah bicara mengenai lawan politik, dikriminalisasi, ya segala macam, tentu ini hal yang merupakan sia-sia bagi saya untuk menanggapi karena itu bukan ranah saya untuk menyelesaikan nantinya. Silahkan digugat mengenai peradilan atau silahkan tempuh upaya hukum lain kalau memang merasa dijolimi atau merasa dikriminalisasi. Nah, yang kedua menurut saya yang perlu diselesaikan pemerintah atau minimal diproses secara cepat adalah mengenai pelanggaran HAM yang sudah cukup lama ini, ya. Dan tentu para korban menunggu bagaimana sikap pemerintah untuk menyelesaikan minimal
memberikan keadilan kepada para korban ini. Nah, yang terjadi kepada Ini Habib yang Rizik perlu. itu adalah pelanggaran HAM Ya. serius. Ya kan, Itu pelanggaran terjadi. HAM. Negara harus Walaupun bertanggung jawab. sebenarnya, Negara itu pemegang sewaktu tanggung saya jawab dan menjadi, kewajiban. Duty holder. ya. Habib Rizik itu adalah pemegang Ya. hak, right holder. Ya. Negara harus bertanggung jawab. Oke. Baik, Jangan Pak. diam seribu Ya. bahasa. Pak Koir, kalau memang Bapak keberatan, silahkan ajukan upaya hukum mengenai itu. Pemerintah yang Ada harusnya jalur menanggung- hukumnya. melakukan itu. Jangan Ya kalau dibebankan merasa kepada pemegang hak. dijolimi, Dia pemegang bisa kewajiban. laporkan ke polisi. Kalau ditangkap ditahan bisa diperadilankan. Tetapi menurut saya Sistem hukumnya pelanggaran beda, HAM berat Bos. ini pelanggaran HAM berat, Pak. Ini HAM berat. Tolong dibedakan, Pak. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Ini dibedakan, Pak. Saya ngerti Seperti itu, korban Pak. Saya Semanggi. ngerti, Pak. Ya, kalau yang Udah tadi mungkin hatam Pak saya Pak masalah Koir bicara pelanggaran HAM, bukan berat. Saya bicara berat, Pak. Ya, ini sudah lama, bahkan sudah lebih dari 10 tahun. Ya, pemerintah harus segera bersikap. Ya, minimal pemerintah harus melindungi para korban atau keluarga korban, ya, melalui misalnya ada undang-undang yang mungkin akan diselesaikan mengenai undang-undang KKR misalnya. Ini harus segera supaya masyarakat tidak merasa terombang-ambing dengan situasi yang ada selama ini. Yang kedua, yang harus dicatat, kalaupun nantinya undang-undang KKR berlaku, bukan menyampingkan proses judicial terhadap para pelanggar HAM. Namun posisinya perlu juga Bang Juniman, bahwa pemerintah tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih kasus. Semua pelanggaran HAM, baik itu yang ringan maupun berat, Ya. semua masuk concern pemerintah. Ya. Itu semua termasuk kategori yang ditangani oleh Sebenarnya pemerintah. gini, Ya. pertanyaan ini sebenarnya agak berisiko ya. Ya. Untuk mengatakan bahwa pilih-pilih, kami sering mendengarkan itu. Ya. Saya di DPR itu sering sekali mendengarkan. Tapi sejujurnya, saya tidak pernah cukup mendapatkan pembuktian Oke. tentang yang namanya pilih-pilih itu ya. Kami katakanlah misalnya dalam hal kami menyikapi Polri, KPK dan Kejaksaan gitu ya. Kami sering mengatakan itu. Pilih-pilih kasih. Tetapi itu juga kemudian kami tidak terlalu yakin pada banyak poin. Kecuali yang bisa kami tunjukkan. Semua harus bisa ditunjukkan, harus dibuktikan. bisa, Ya, harus bisa oke. dibuktikan. Bahwa itu kita rasakan, iya benar. Kita tidak bisa menyembunyikan, kita punya hati lah. Oke. Kita bisa merasakan itu. Tetapi ada baiknya kalau kemudian kita sudah mulai menyandarkan segala sesuatu pernyataan kita, tindakan kita pada sebuah pembuktian. Maka kita meminta kepada Komnas HAM ya supaya segera menyikapi ini karena memang ini tugas utama Komnas HAM. Ya, berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Bagaimana nih pelanggaran HAM berat dugaannya? Apakah berhenti di sini saja dan atau apa kerja Komnas HAM selama ini? Ya mari kita kritisi Komnas HAM. Ya bukan hanya pemerintah saja yang kita kritisi, Komnas HAM juga perlu. Baik, Bang kita Juniman, kritisi. Bang Akbar, Bang Rocky, dan juga Bang Abdul Qadir, kita jeda. Sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Kami akan tampilkan nanti ada data dari YLBHI mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi. Ya. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan diskusi, berikut akan kami tampilkan ini data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sepanjang tahun 2019. Ini ada catatan proses penegakan hukum. YLBHI menegaskan bahwa ini ada 180, maksud kami 380 pendemo jadi tersangka, 179 ditahan. Ini beberapa sumber yang kami kutip dari beberapa situs online. Kemudian YLBHI nilai periode pertama Jokowi hukum jadi alat kriminalisasi. Selanjutnya ini sumber dari tempo.co. YLBHI sebut periode kedua Jokowi makin kelam bagi demokrasi. Ukurannya ketika beberapa nama yang berurusan dengan hukum tidak ditindaklanjuti. Ada 6.128 korban pelanggaran kebebasan berpendapat. Bahkan jumlahnya 51 tewas. Bapak-bapak pasti masih ingat dengan aksi besar-besaran yang terjadi di Jakarta. Ada aksi menolak RKPK. Bung Rocky melihat data seperti ini, apa pandangan Anda? Saya setuju itu karena saya ikut berkali-kali bikin riset tentang itu di YLBHI itu. Nah, satu hal mau saya terangkan dulu nih buat Pak Yudimar terutama atau banyak orang yang selalu bikin perbandingan. Ini pelanggaran HAM berat, ini ringan itu. Konteksnya lain, dalam keadaan perang, dalam keadaan konflik politik memang pelanggaran berat. Tapi nggak bisa yang dalam konteks peperangan ideologi, pertarungan politik besar-besaran dibandingkan dengan yang sekarang. Sehingga misalnya contoh, Habib Rizik bukan pelanggaran berat. Justru dia berat karena kita udah demokratis itu loh. Kalau kita nggak demokratis itu Pak Harto ya oke itu memang pasti berat itu. Tapi ketika kita demokratis dan ada satu individu ditelantarkan di negeri sana jauh dari sini dan tidak ada proteksi, itu pelanggaran HAM berat. Karena dia potensi untuk dihilangkan oleh orang lain itu. Jadi dalam keadaan itu kita mesti clear bahwa
pelanggaran HAM berat dan ringan itu bukan soal mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu konteksnya aja. Dua-duanya adalah pelanggaran karena negara tidak ambil bagian dalam memproteksi hak itu. Yang kedua, sering dikatakan bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk mempertahankan demokrasi, bahkan meningkatkan demokrasi dengan segala macam soal. Jangan salah, itu gini ya. Jokowi itu tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Oke. Jadi nggak ada poin Jokowi naikin demokrasi itu. Yang mau ditanyakan kenapa terjadi penurunan demokrasi. Kita minta pertanggungjawaban pada Jokowi justru. YLBHI minta pertanggungjawaban. Karena di era Jokowi jumlah pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Pelanggaran terhadap hak sipil juga turut meningkat. Jadi kita bertanya kenapa justru ketika sudah demokrasi di era pemerintahan ini indeks demokrasi kita turun. Jangan katakan Jokowi lagi meningkatkan demokrasi. Enggak, Jokowi tiba ketika ini sudah demokrasi. Satu hal yang sering disodorkan ke saya, bandingkan Pak Rocky, kalau Anda ada di zaman Soeharto, udah hilang kepala Anda tuh. Jadi mau dikatakan bahwa kepala saya dijamin karena di zaman Jokowi. Jokowi juga dijamin kepalanya itu karena saya dan teman-teman mahasiswa 98 itu menghasilkan demokrasi. Oke. Jadi itu perbandingan yang ngaco gitu. Seolah-olah di zaman inilah kebebasan berpendapat dihasilkan. Salah sekali, Pak Jokowi itu hasil dari kebebasan berpendapat. Sejak Ibu Mega, Gus Dur, SBY sudah ada kebebasan berpendapat. Jadi jangan bandingkan dengan zaman Harto itu. Anda kalau di zaman Harto udah dibui, lo memang semuanya akan dibui pada zaman itu. Baik, Bang Juliman. Itu jadi saya mau terangkan tadi bahwa supaya kita kalau bikin perbandingan itu betul-betul ketat alat bandingnya. Bang Juliman. Iya, saya kira begini ya, yang disebut pelanggaran itu ya berat, ringan, sedang atau apa namanya, ya disebut pelanggaran ketika itu sudah terbukti dan diputus pengadilan. Nah kalau tadi dalam apa namanya indeks dari YLBH itu ya dan termasuk pernyataan dari Bung Rocky mengenai ditangkap, ditahan, tersangka, ya kalau tidak begitu bukan YLBH namanya. Ya itu bukan Bung Rocky namanya, kan begitu. Tapi semua ini tentu masih dalam koridor hukum. Kalau misalnya ya 380 tersangka, 19 ditahan, tentu ini unsur sudah memenuhi menurut saya. Tidak mungkin juga penegak hukum itu melanggar hukum, Pak. Ya, di negara ini tidak dikenal melanggar hukum, menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum tidak dikenal di sini, Pak. Nah, kalau seseorang merasa hak dia dilanggar, silakan ajukan upaya hukum, Pak. Ada pra-peradilan. Dari awal sudah saya bilang. Bisa menggugat ke pengadilan, saya sudah pernah lakukan itu Pak, atas klien saya, terbukti Pak, pengadilan memutuskan memang hak klien saya dilanggar Pak, ada wadah-wadah hukumnya Pak, jalankan itu, jadi kita tidak perlu bicara kemana-mana, ada Pak, ini negara hukum, restart, lakukan segala sesuatu dengan jalan hukum Pada saja. restart ada alurnya masing-masing harus Iya dipatuhi. tentu. Gini, tidak boleh kita ini- memprovok, tidak boleh kita menyesatkan anak bangsa ini Pak. Kasihan Pak anak bangsa ini Pak. ini kekacauan berpikirnya di situ. Jadi seolah-olah setiap kali ada semacam perselisihan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Demokrasi itu tidak memerlukan hukum karena kita percaya pada percakapan antar manusia, kemampuan berargumentasi, etika yang tadi disebutin. Jadi kalau segala sesuatu Hukum dibawa itu kan dibuat Gini, untuk menata. karena itu Iya. setiap kali ada kasus dibawa ke hukum, kita ingin menghukum. Jadi Kalau Pak pemerintah Rocky, itu punya kebiasaan, pokoknya gua hukum gitu. kalau Lalu Pak demokrasi Rocky buat ya apa sudah itu? berbicara kesesatan berpikir, kita sudah masuk ke filsafat Pak. Ya kalau Nggak kita sudah bicara filsafat, filsafat tuh. Pak, itu kesesatan berpikir itu adalah istilah filsafat Pak. Jadi Saya nggak juga suka. pernah sekolah filsafat. Jadi Saya pernah sekolah Pak. Oke. Saya di Parahyangan dulu Pak. Oh, Saya kalau pernah- ngerti kenapa Jadi kalau protes? kesesatan berpikir, ini nggak selesai Pak. Apanya? Siapa mencari siapa nanti Pak? Gimana coba? Ulangi. Kalau filsafat Pak, siapa mencari siapa? Nggak ketemu Pak. Nggak ketemu. Siapa mencari siapa? Iya itu filsafat Pak, ya tahu. Terus Anda nggak suka itu? Bukan tidak suka Pak. Terus Tidak selesai masalah Pak. jadi selesai Telur pakai dulu apa? atau ayam dulu atau telur. Itu bagian filsafat Pak. Ya, maksud saya segala masalah Aha. karena ini negara hukum Oke. selesaikan secara hukum. Oke, Pak. itu di situ salahnya. Tidak itu. perlu kesalahan berpikir segala macam. Negara hukum tertinggi itu tidak perlu demokrasi akhirnya kan. Untuk apa kita ada demokrasi kalau setiap hari Anda ingin menghukum orang itu? Loh kok demokrasi menghukum orang bagaimana? Lu setiap kasus kecil bawa ke hukum tuh, laporin polisi. Ngapain? Jadi hukum itu Ini kan negara hukum Pak. di dalam negara hukum, demokrasi itu yang utama. Hukum itu paling nggak di ujung dikasih. Di situ prinsip negara hukum.
Kalau Iya. negara hukum seperti yang Anda bayangkan, Iya. ini artinya negara otoriter melalui hukum, itu bukan negara demokrasi. Iya Pak, saya sudah mengatakan demokrasi adalah hak bicara Pak. Hak bicara itulah hak anak bangsa. Tidak boleh dihambat Pak, tidak boleh dikekang. Tetapi ada aturan hukum yang mengatur tentang hak bicara Pak. Ini yang perlu. Jadi, aturan hukum itu untuk memungkinkan Iya. orang bicara, bukan untuk membatalkan orang bicara. Tidak, tidak Pak. Tidak Teman-teman, Pak. Di dalam Teman-teman. demokrasi, hukum itu dibuat untuk memungkinkan orang bicara, bukan untuk melarang Dalam dia bicara. koridor Kayak yang gini. tidak melawan hukum. Ya, Gini, koridor misalnya Anda gini. itu menghambat. Dua orang ini sebenarnya di ujungnya nantinya akan bertemu. Satunya berbicara tentang masa depan, sekaligus juga berbalik ke belakang, satunya berbicara tentang kekinian. Pak Rocky, sekarang ini kami setidaknya dulu ketika saya masih di Komisi Oke. 3 bersama dengan Pak Junimart, teman-teman di Komisi 3 itu sudah mulai berbicara banyak tentang restoratif justice. Oke. Sebenarnya kan yang Anda inginkan restoratif justice. Ya. Dan kami mendukung. Ke arah situ. Bagaimana kemudian orang yang berkelahi di jalan hanya karena persoalan anak yang berkelahi, orang tuanya ikut berkelahi dan kemudian harus diproses hukum. Proses-proses seperti ini kadang-kadang memang membuat kita lelah sebagai sebuah bangsa. Maka banyak sebenarnya upaya yang sedang kita lakukan, termasuk katakanlah misalnya tentang rencana Omnibus Law itu tadi. Saya ingin mengatakan gini sebenarnya, kita berada pada sebuah fase di mana kita sedang berusaha untuk menuju ke masa depan, pada saat sebenarnya masa lalu itu masih kuat menarik kita. Bahasa yang diungkapkan oleh seorang Rocky itu bahasa yang tidak banyak orang pahami dan kadang-kadang berlebihan. Saya memohon kepada sahabatku Pak Rocky, pada titik tertentu berikanlah ruang untuk permakluman bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Anda yang kadang-kadang berlebihan. Katakanlah misalnya contoh Presiden tidak memahami Pancasila. Sebenarnya Pak Rocky tidak ingin mengatakan begitu, tetapi karena diungkapkan di televisi dan Pak Rocky menginginkan sesuatu, itulah televisi ya. Memang saya maksudkan, karena saya bisa buktikan makanya itu saya, soalnya, kan? makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya alangkah baiknya kalau kemudian diksi itu disesuaikan Ya, dengan nggak sama. bisa lah, masa saya- Paham, diksi Pak? saya Bung Rocky, diatur- saya orang yang sangat paham apa yang Anda maksud. Oke. Tetapi gini, memang berisiko juga ini. Oke, saya minta Ya, tolong orang Andromeda bersama ya. Isa. menafsirkan itu dengan Ada- baik. berisiko juga Andromeda. Kalau kemudian kita terlalu banyak terjebak ke masa lalu, maka kita juga tidak maju ya. Pilihannya apa sekarang ini? Maka kalau saya memilih pada wilayah kearifan, menunjukkan masa depan tapi dengan cara yang arif. Oke. Iya. Yang tadi disampaikan itu normatif. Yang kita bicarakan ini empiris, fakta, data, yang tentu sudah Pak, terverifikasi. fakta dan Gitu. data kita bisa ungkapkan dengan bahasa yang bermartabat. Benar, saya bermartabat. Iya. Saya bermartabat. Saya tidak mau tidak bermartabat karena itu bukan orang Islam kok tidak bermartabat. Jadi itu pertanyaan itu, jawaban itu harus sinkron dengan faktanya. Faktanya sekarang bagaimana yang kita lihat? Ada tebang pilih, ada pilih kasih. Berapa banyak orang yang melakukan penodaan, penistaan terhadap agama tidak dilakukan proses hukum dengan baik dan benar. Abu Janda, Ade Armando yang pra-peradilan sudah mencabut SP3-nya tahun 2017 sampai sekarang tidak dilakukan. Tapi kan harus melalui proses penyelidikan, harus bisa dibuktikan itu semua. Sudah dibatalkan SP3-nya. Oke. Sudah kembali tersangka. Terus lagi Victor Leksodat, Sukmawati yang dihentikan penyelidikannya. Tidak ada nomenklatur dalam KUHP penghentian penyelidikan. Yang ada penghentian penyidikan. Ini intinya penerapan hukum kita sekarang ini modelnya ini bukan responsif, represif. Sehingga menjadikan kekuatan itu bertumpu kepada hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan. Ini yang masalah. Masalah besar ini. Supomo sudah menggambarkan waktu BPUKI bahwa negara hukum itu jangan dibayangkan akan berjalan normal, akan menjadikan hukum itu sebagai alat Baik, hukum kekuasaan. menjadi alat kekuasaan. Dijawab sesaat lagi Bang Junimart, Bang Akbar Faisal. Kami harus jeda dulu di dua sisi pemirsa. Pernyataan Pak Abdul Hoir tadi, hukum dijadikan alat kekuasaan. Bang Junimart terlebih dahulu menanggapi. Iya, hukum itu bukan alat kekuasaan, tapi hukum itulah cara untuk memproses seseorang sesuai dengan alat bukti, ya, sesuai alat bukti. Nah, yang kedua, kalau memang Pak Muhammad mengatakan hukum menjadi alat kekuasaan, silakan dibuktikan saja, ya. Tentang ada penistaan agama tidak diproses bahkan berhenti sudah SP3, ada namanya Piston Eskodat segala macam. Menurut saya sudah selesai itu. Dan saya sudah cek ke kepolisian, nggak ada masalah itu di sana. Nah, apakah sekarang Pak Ramadan sudah pernah
ya langsung bertemu dengan penyidiknya, langsung bertemu dengan direkturnya untuk menanyakan ini. Begitu Pak. Demo berkali-kali. Bukan demo Pak, tanyakan Demo kita langsung, udah ONC. tanyakan langsung mana proses kerjanya, mana buktinya. Mereka juga kooperatif kok. Enggak, tadi itu pernyataan Itu kooperatif. Tadi, hukum alat kekuasaan itu dari Roseskor, Law Institute of Social Engineering. Mokhtar Kusumatman aja mengartikan tool di situ alat, bukan alat tapi sarana. Kenyataannya bukan sebagai sarana, sebagai alat untuk menindas kaum yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Kalau disebut Pak Itu yang Ramadan terjadi. menindas, Bapak silakan sampaikan siapa yang ditindas. Loh, banyak Pak. Siapa Pak Kalau yang Bapak ditindas? banyak berita banyak laporan Komnas HAM. Loh enggak Pak, maka saya bilang, adalah data yang sudah maka saya bilang diverifikasi. Pak, Fakta tolonglah telah kita berbicara. anak bangsa ini yang bisa Revisa berdiri di law sini Pak, sequitur, fakta sudah tidak berbicara. memprovokasi, tidak menyesatkan orang-orang Saya berpikir tidak Pak. memprovokasi, saya tidak Bukan menyatakan begitu. Kalau memang Bapak merasa kebohongan ada publik, saya kejoliman, melakukan riset. ada fitnah, ada ketidakpastian Gimana sih? hukum, silakan proses hukum. Loh, jangan Polisi, bicara Pak. proses hukum negara ini Iya kan? bagaimana Lo statement nggak bisa, politik ini tugas hukumnya. kita. Politik Saya, hukum Pak, itu dicorakkan Pak Ramadan. dengan sistem politik Saya, yang Pak dibangun Ramadan. dalam rangka Pak Ramadan. penegakan hukum Pak itu Hoir bagaimana. namanya. Ya. Pak Hoir. Abdul Hoir, Pak Abdul Hoir. Abdul Hoir Ramadan kan namanya kan? Ya. Oh. Abdul Hoir Ramadan. Saya jadi Saya agak panggil bingung. Ramadannya Pak. Kan begitu. Saya Pak Ramadan, ya walaupun saya DPR, Iya. ketika ada rakyat, ya khususnya di dapil saya, yang minta bantuan hukum karena dijolimi, saya akan turun Pak. Nah itu semua orang Pak, Sebentar bukan Pak. Bapak saja. Kita Sebentar Pak. sesuai Sebentar Pak. aktivis hukum Saya melakukan hal cross check yang ke sama. Polres Simalungun misalnya. Pak Kapolres, tolong datanya ini. Mereka tunjukkan kok. Ini Pak prosesnya. Artinya apa? ya. Yang bohong itu adalah rakyat saya dalam tanda petik Pak. Nah ini Pak. Nah Pak Ramadan sudah pernah nggak cross check ini Pak? Kita Kepolisian. sudah pra-peradilan, Ade Armando itu faktanya udah dicabut SP3-nya, tidak dilakukan. Yang lain demikian lama pelaporan itu tidak jelas unjuk rimbanya bagaimana. Giliran pihak kita langsung dengan cepat diproses. Ini kan ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Mestinya. Bagaimana mengkonsepsikan hukum itu yang Bukankah adil? itu sebuah gambaran bahwa tidak Lah, terbukti, itu tidak kenyataan. bisa. Loh, fakta sudah Oke. berbicara yang Kalau Pak disampaikan Ramadan Komnas bicara HAM, begitu, YLBHI, ya. kajian-kajian akademik Bukan, Pak menyatakan Ramadan. bahwa negara hukum kita Kalau Pak ini Ramadan sudah bicara dipertanyakan. begitu, saya ingat Pak semester 1 Pak, the man in the street. Oke. Bapak pakai istilah itu Pak. Bapak baca gak Hukum laporan? itu adalah ram lalu lintas oleh tukang Nggak, beca Pak. Abang baca gak laporan World Justice Project? Saya baca Pak. Hasilnya Saya baca. apa? Hasilnya apa? Saya baca Pak. Iya, hasilnya apa? Semua dalam proses Hasilnya Pak. apa? Lah, sebentar Lo Pak. nggak tahu. 20% indeks kepuasan masyarakat Pak, terhadap aparat penegak hukum. sebentar, 20% minim. Hasil itu Pak harus diuji Pak. Lo ini kan penelitian, Bang. Penelitian itu diuji Pak. Semua diuji Pak. Udah diuji Ada dengan hipotesa metodologi Pak. tertentu. Ada hipotesa Bukan Pak. diuji di pengadilan. Lo nggak bisa Pak. Pengujian itu melalui Sebentar metodologi. Pak. Semua itu melalui responden Pak. Benar-benar respondennya. Hasil responden Kalau tidak Bapak bisa keberatan, menjawabkan, Pak. Bapak dibikin lagi. Lo nggak riset. bisa Pak. Nggak bisa. Nggak Semua bisa, dong. hasil penelitian mesti diuji Pak. Penelitian Ya. diadu dengan penelitian, Bapak bukan sekolah dengan Pak. pikiran seseorang Bapak secara sekolah. pribadi. Nggak Ini kita bisa. semua sekolah Pak. Loh, Semua hasil penelitian Baik, kita diuji Bang Pak. Juniman, Gimana? Bang Sesuai Abdul itu, Hoir, Pak. Lo iya Bang dong. Akbar Faisal, Diuji, Pak. Bang Akbar Faisal. Ini tidak bisa kita Kita dengarkan bulat, Pak. perspektif dari Bang Nggak bisa. Akbar Faisal. Begitu. Bang Juniman Bapak ditahan mesti dulu. bikin tandingan terhadap Nggak tandingan. Bang Hasil Abdul Hoir dan itu. juga Jadi, Bang Pak. Juniman Bicara ditahan. dengan Kita kasih pendapat kesempatan pribadi, Bang Pak. Akbar Faisal. Kalau Hormati hasil Kalau penelitian tandingan, ekonomi. Pak. Baik, Hormati. Bapak ditahan dulu Bapak. Bagaimana Bang Akbar Faisal silakan. Iya, iya, Baik, iya. Pak Abdul Hoir Iya. ditahan dulu Bang Abdul Hoir. Baik. Bang Akbar. Kesadaran akan hak seorang warga negara terhadap bangsa negaranya, hak dan kewajibannya itu berbanding lurus dengan kesadaran tentang masa depan bangsa itu sendiri. Apa yang dipertunjukkan oleh dua orang pintar kita hari ini yang berantem dan saya biarkan, saya dengan Rocky membiarkannya, adalah salah satu dampak dari kesadaran yang semakin besar itu. Sebenarnya ini tinggal diarahkan saja sebagai sebuah komunitas bernama bangsa untuk kemudian kita lebih kristalisasi lagi tentang kesadaran itu. Oke. Misalnya ketika ada sesuatu seperti yang dikeluhkan oleh Pak Hoir, maka kemudian dia melakukan mekanisme yang resmi. Bernama apa? Penegakan hukum. Kadang-kadang memang kita kecewa Pak Hoir, bukan cuma Anda saja. Kami saja yang anggota DPR, misalnya dulu ketika saya masih anggota DPR, itu juga kadang-kadang merasa, ini kok nggak benar gitu loh. Ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi ini adalah kesepakatan besar. Kan kita koreksi. Iya, kita koreksi. Bahwa kemudian Bapak tidak puas, bukan cuma Bapak, kita semua kok. Kesempurnaan itu tidak akan pernah datang sebab bangsa ini berproses. Maka menurut saya sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah membuat peradaban hukum kita menjadi semakin baik. Dan itu harus kita tunjukkan bersama. Dengan cara kita bertutur, dengan cara kita memandang masalah. Jangan terlalu cepat tersinggung.
Iya kan, misalnya bukan cuma Anda. Saya mengkantor pernyataan paham, beliau, saya paham. tersinggung. Jangan. Saya misalnya, kadang-kadang juga merasa saya tersinggung. mungkin barangkali saya terlalu cepat tersinggung. Dengarkan Rocky bicara begitu gitu ya. Namun Jangan menurut saya- baperan ya, Bapak. Iya, jangan baperan. Ya. Yang penting adalah sebenarnya adalah kesadaran itu bahwa selain kebebasan yang harus ada pada kita karena itu sifatnya sangat hakiki, ada juga batasan-batasan bernama etika dan undang-undang. Oke, Bang Rocky. Yaitu bernama etika dan undang-undang. Karena itu, kalau kita terlalu banyak hukum, itu pertanda demokrasi nggak jalan. Itu di mana-mana dalilnya begitu tuh. Nah, saya mau terangkan ke depan itu bahwa pemerintah akan menghadapi banyak problem yang nanti akan mengganggu segala macam impian Pak Jokowi tentang Indonesia, ekonomi, segala macam itu. Misalnya soal omnibus law ini nih, di tingkat pekerja itu. Itu wordingnya itu menghina pekerja. Pekerja itu disebut di situ easy hiring and easy firing, mudah dipekerjakan sekaligus mudah digusur, mudah diberhentikan. Ya. Jadi ini betul-betul negara yang nggak paham tentang tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saya bilang pemerintah nggak paham Pancasila, memang betul omnibus law itu bertentangan dengan Pancasila, sehingga timbul istilah apa namanya buruh yang terlunta-lunta gitu. Precarious proletariat. Dan kita ingin agar supaya ada pikiran baru tentang masa depan. Yang kedua, soal Uyghur. Itu DAP cuma bilang kami akan pakai soft diplomacy. Oh, ini dalam urusan HAM nggak ada soft diplomacy. Itu tuntutan publik internasional. Masa soft diplomacy? Jadi soal-soal begituan yang harusnya diperbaikilah. Mumpung masih ada sisa hari tahun baru, jadi sambil liburan tuh coba Presiden tuh renungkan apa yang dia lakukan selama ini. Terima kasih banyak Bang Rocky, Bang Akbar Faisal, Bang Junimat, dan juga Bang Abdul Wahid. Kita tatap bagaimana kualitas penegakan hukum dan juga catatan demokrasi tahun depan, tahun 2020. Semoga makin baik di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Saya Ruben Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak buat gue. Bang Rocky, thank you Bang.